Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha min Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan pelajaran fikih di pelajaran 4 masih tentang haji ya anak-anak. Nah, sekarang mari kita buka sama-sama ke halaman 49 sampai ke halaman 54. Baik anak-anak, kita buka di halaman 49. Di sini ada amalan ibadah haji. Nah, amalan-amalan ibadah haji yaitu pertama, ikhram dari miqat, kedua, miqat, yang ketiga, tawaf, yang keempat, sa'i, yang kelima, wukuf di padang Arafah, yang keenam, bermalam di Muzdalifah, yang ketujuh, bermalam di Mina. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari amalan-amalan haji tersebut. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan ikhram. Ikhram dari miqat adalah niat mengerjakan haji atau umroh dengan berpakaian serba putih. Nah, cara mengerjakan ikhram adalah yang pertama, terlebih dahulu disunahkan untuk mandi, memotong kuku, menyisir, memakai wangi-wangian, dan juga wudhu. Nah, berpakaian ikhram ini adalah cara yang kedua. Laki-laki pakaian ikhram terdiri atas 2 helai kain, yaitu 1 helai kain untuk diselempangkan di bagian atas, dan yang 1 helai kain untuk dililitkan di bagian bawah. Sedangkan wanita, pakaian harus menutupi seluruh tubuh. Jadi mulai dari bagian muka sampai ke telapak kaki bagi wanita itu adalah wajib ya, karena tidak boleh ada satupun yang terbuka auratnya. Baik anak-anak, kemudian yang kedua ini adalah miqat. Miqat adalah batas waktu atau miqat zamami dan batas waktu miqat makani. Miqat zamami untuk ikhram yaitu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar pada hari raya haji tanggal 10 Zulhijjah sebelum waktu habis. Miqat makani untuk ikhram mulai dari Makkah, Zulhulaifah, Robik, Yalamlam, Qarnul Manazil, Zatu Irkin, dan yang terakhir adalah bagian penduduk yang berada di antara Mekah dan miqat-miqat tersebut mereka berikhram dari negeri masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Tawaf artinya kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Nah, Allah ini berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-29 dari surat ke-22 yang ada di halaman 20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim waliyatawafu bil baitil atiq, yang artinya dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua atau Baitullah. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di situ pula. Nah, tawaf ada 6 macam, yaitu tawaf kudum, tawaf ifadah, tawaf wada, tawaf tahalul, tawaf nazar, dan tawaf sunnah. Nah, kalau tawaf kudum yaitu tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru tiba di Mekah. Nah, tawaf ifadah ini yaitu tawaf yang menjadi rukun haji. Tawaf wada yaitu tawaf yang dilakukan jamaah haji ketika akan meninggalkan tempat suci Mekah. Nah, kemudian tawaf halul yaitu tawaf yang menghalalkan barang yang haram atau terlarang karena ikhram. Tawaf nazar yaitu tawaf dalam melaksanakan nazar atau janji. Hukumnya itu wajib ya. Nah, kemudian terakhir tawaf sunnah yaitu tawaf yang dikerjakan pada setiap ada kesempatan atau sembarang waktu. Baik, anak-anak di sini juga ada 7 macam syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan tawaf ya.
sebelum melakukan tawaf. Yang pertama adalah kita menutup aurat, yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar, ketiga niat mengerjakan tawaf, keempat dimulai dari Hajar Aswad atau batu hitam, kelima ketika mengelilingi Ka'bah ada di sebelah kiri. Nah, kemudian keenam, tawaf dilakukan sebanyak 7 kali putaran, ketujuh dilakukan di dalam masjid. Nah, adapun cara mengerjakan tawaf yaitu pertama berniat untuk mengerjakan tawaf, kedua dimulai dari Hajar Aswad sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar kemudian menciumnya. Yang ketiga berjalan mengelilingi Ka'bah sampai 7 kali putaran sambil membaca doa-doa. Yang keempat selesai tawaf berdoa di multazam. Yang kelima mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijr Ismail. Yang keenam, terakhir ini disunahkan meminum air zam-zam. Nah, kemudian di sini ada sa'i yang keempat. Sa'i adalah berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan setelah sholat sunnah 2 rakaat sesudah tawaf. Nah, syaratnya apa saja? Syaratnya pertama, dikerjakan setelah tawaf kudum atau rukun haji. Nah, yang kedua, mulai dari Bukit Safa dan berakhir di Marwah. Yang ketiga, dikerjakan sebanyak 7 kali. Dan yang keempat, dilakukan di tempat sa'i. Cara mengerjakan sa'i dengan urutan sebagai berikut. Pertama, kita niat dulu sa'inya haji dan umroh. Dan kedua, dari Bukit Safa menghadap Ka'bah dan membaca takbir 3 kali. Yang ketiga, langkah dari Safa menuju Marwah sambil membaca doa. Yang keempat, berjalan atau berlari-lari kecil dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, dari Marwah ke Safa dihitung 1 kali pula. Bagi pria disunahkan berlari kecil antara 2 pilar hijau, sedangkan wanita tidak disunahkan untuk berlari kecil. Nah, yang terakhir, yang kelima, melakukan tahlul. Tahlul ini adalah menggunting rambut paling sedikit 3 helai. Nah, anak-anak, kemudian di sini yang kelima adalah wukuf di Padang Arafah. Wukuf artinya berhenti atau berdiam. Wukuf di Padang Arafah bagi jamaah haji waktunya mulai tergelincir matahari atau waktu zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu fajar menjelang subuh tanggal 10 Zulhijjah. Nah, cara melaksanakan wukuf di Padang Arafah adalah pertama pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah sholat zuhur dan asar, seluruh jamaah haji bersiap-siap menuju Padang Arafah. Menjelang waktu maghrib, jamaah haji sampai dan menginap di Arafah menunggu waktu wukuf. Yang kedua, pada saat wukuf, hendaknya sholat zuhur dan asar dijamak qasar atau digabung dan diringkas, dan sebaiknya dikerjakan berjamaah. Ketiga, selesai sholat, hendaknya memperbanyak ibadah lain dan memperbanyak membaca istighfar, Al-Quran, zikir, tahlil, tasbih, tahmid, dan doa. Yang keempat, sesudah matahari terbenam atau selesai wukuf, jamaah haji menuju Musdalifah untuk bermalam di sana. Yang keenam, bermalam di Musdalifah. Bermalam di Musdalifah termasuk wajib haji. Nah, bermalam di Musdalifah hanya sebentar waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 10 Zulhijjah atau malam hari raya Idul Adha. Kegiatan yang dilakukan di Musdalifah selain mabit atau bermalam juga dilakukan untuk mencari batu kerikil sebanyak 49 atau 79 butir. Batu kerikil akan digunakan di Mina untuk melontar jumroh. Selama dalam perjalanan ke Musdalifah, disunahkan memperbanyak membaca talbiyah, takbir, zikir, tahlil, dan tahmid. Nah, bunyi dari talbiyah ini adalah Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal
mulka la syarika lak. Yang artinya, aku menyambut panggilan Engkau, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, aku menyambut panggilan Engkau, sesungguhnya segala puji dan nikmat hanya bagi Engkau dan segenap kerajaan, tidak ada sekutu bagi Engkau. Nah, yang terakhir, bermalam di Mina. Pada tanggal 10 Zulhijjah, jemaah haji sampai di Mina, lalu wajib melontar jumroh Aqobah, dan kemudian jemaah haji bermalam di Mina pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Selama di Mina, jemaah haji diwajibkan untuk melontar 3 jumroh untuk tiap-tiap harinya, dimulai dari jumroh ula, jumroh wusta, dan diakhiri dengan jumroh Aqobah. Jemaah haji yang tidak dapat melontar pada hari itu bisa menggantinya di hari lain asal masih pada masa melontar, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, dan bagi yang berhalangan melontar hendaknya mencari wakilnya. Nah, bermalam di Mina dibagi menjadi dua, yaitu pertama, satu jamaah haji yang boleh bermalam saja di Mina pada tanggal 11 dan 12 Zulhijjah disebut nafar awal. Nah, yang kedua, jamaah haji yang boleh bermalam 3 malam, yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah disebut nazar tsani. Peraturan melontar jumrah yaitu yang pertama, alat melontar harus batu kerikil, selain batu tidak sah. Yang kedua, 7 batu dilontarkan satu persatu. Yang ketiga, melontar dengan tertib mulai dari jumroh pertama, kedua, dan ketiga, ula, wusta, dan aqobah. Cara melontar jumroh adalah sebagai berikut. 1. Melontar mulai dari jumroh ula, wusta, dan aqobah. Yang kedua, melontarnya dengan tangan kanan, kemudian tangan diangkat. Yang ketiga, batu dipegang dengan telunjuk dan ibu jari. Yang keempat, setelah melontar, batu kerikil harus mengenai jumrohnya. Yang kelima, setiap melontar jumroh disertai membaca doa. Selesai melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji boleh menyembelih hewan kurban bagi yang ingin berkurban atau membayar dam atau denda bagi yang mempunyai kewajiban membayarnya. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan dari amalan-amalan haji ini. Nah, kemudian di sini ada tugas kalian untuk mengerjakan BDR-nya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan miqat? Yang kedua, sebutkan 3 macam tawaf beserta artinya. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan sa'i? Yang keempat, tuliskan bacaan talbiyah beserta artinya. Yang kelima, di manakah para jemaah haji melontarkan jumrohnya? Baik, sedemikian yang bisa Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.